Halo teman-teman, halo kawan-kawan, halo dan halo para penonton. Perkenalkan nama saya Keisa Sandros Partogi. Saya dari kelompok Arete. Pada kesempatan kali ini, saya ingin melampirkan hasil diskusi kelompok saya mengenai beberapa pertanyaan tentang epikureanisme. Di mana dalam menjawab pertanyaan-pertanyaan ini, kami mengacu pada bahan bacaan yang telah diberikan oleh dosen kami, yaitu Francesco Budi Hardiman, di mana bahan bacaan ini adalah berjudul Heri Priyono tentang Epikureanisme. Masuk ke dalam pertanyaan pertama, yaitu apakah Epikureanisme itu sama dengan hedonisme populer atau hedonisme dewasa sekarang? Kalau iya, mengapa? Dan kalau tidak, mengapa? Kelompok saya menyimpulkan atau menjawab tidak sama. Kenapa? Karena hedonisme di sini itu sering diartikan sebagai gaya hidup yang mengejar kenikmatan, kenikmatan eh, fisik yang banyak gitu. Maksudnya yang berlebihan gitu, seperti pesta pora, makanan enak, mengumbar nafsu dalam jumlah yang apa ya, yang tidak sedikit lah gitu loh. Nah, kalau epikureanisme di sini itu memang menempatkan kenikmatan sebagai tujuan hidup. Tapi tapi kenikmatan yang sejati menurut epikureanisme di sini uh, adalah keadaan bebas dari rasa sakit dan kegelisahan. Dan justru epikureanisme ini menolak uh, hal-hal yang hedon gitu kayak kemewahan, tamak dan hasrat yang berlebihan gitu. Nah, dengan demikian ya, Epikureanisme di sini itu ajaran yang lebih fokus ke kesederhanaan, pengendalian diri, dan kecukupan. Bukan tentang eh, kerakusan atau gaya hidup yang konsumtif. Gitu. Jadi bisa kita lihat perbedaannya, perbedaan antara hedonisme dan epikureanisme ini. Untuk yang nomor dua, pertanyaan nomor dua, yang menanyakan bahwa apakah kenikmatan tanpa batas itu nikmat? Dan kalau iya, kenapa? Dan kalau tidak, mengapa? Nah, untuk isu ini, kelompok saya menjawab bahwa kenikmatan tanpa batas itu justru tidak baik, tidak menghasilkan kenikmatan sejati. Kenapa? Karena kenikmatan yang tidak terukur dan banyak sekali ya istilah kenikmatan tuh unlimited kenikmatan gitu, kenikmatan tanpa batas yang tak terukur justru menimbulkan penderitaan-penderitaan baru seperti ketergantungan, ketidakpuasan, kegelisahan, bahkan hal-hal yang lebih menderitakan lagi gitu. Nah, jika kita mengacu pada uh, ajaran Epikuros di sini, kebahagiaan memiliki batas alamiah, yaitu ketika rasa sakit telah hilang dan kebutuhan dasar telah terpenuhi. Nah, kenikmatan yang melampaui batas alami tersebut, tidak lagi membawa kebahagiaan seperti yang kita bilang tadi, melainkan merusak keseimbangan hidup. Nah, makanya itu kenikmatan yang baik dan sehat adalah kenikmatan yang bersifat terbatas, terukur, dan dipilih secara rasional, bukan secara impulsif. Jadi intinya kenikmatan tanpa batas itu menurut kami itu tidak menimbulkan Eee, tidak menyelesaikan masalah, tapi malah memunculkan masalah baru. Oke, masuk ke dalam pertanyaan ketiga yang menanyakan bahwa apa cara apakah cara Epikuros untuk mengatasi ketakutan akan kematian itu dengan merenungkan keabadian jiwa? Karena rasa takut akan mati itu tentu tidak nikmat ya. Nah, jelaskan gitu cara Epikuros mengatasi ketakutan akan akan kematian. Nah, eee, untuk itu kita untuk itu ya kelompok saya menjawab bahwa Epikuros di sini berpendapat bahwa tubuh, jiwa, dan segalanya itu bersifat fana. Sehingga lahir, tumbuh, dan mati itu mati bersama itu sudah apa ya? Hanyalah masalah kesadaran saja gitu loh. Jadi Epikuros di sini eh,
menyatakan bahwa ketakutan terhadap kematian itu muncul karena manusia takut akan sesuatu yang unknown atau tidak diketahui. Padahal ketika kita hidup, kematian belum ada dan ketika kematian datang, kita tidak akan ada di sana untuk merasakannya gitu. Jadi menurut beliau, menurut Epikuros ini, justru kita tidak harus menakuti apa itu kematian, gitu. Tidak harus menakuti kematian, karena kita juga tidak akan merasakannya di saat uh, jiwa kami meninggal atau meninggalkan tubuh kami gitu loh. Nah, cara dia untuk cara Epikuros ini untuk nge-cope ketakutan akan kematian, dia menerima mortalitas sebagai bagian alami dari hukum alam, di mana menurutnya manusia dapat mencapai ketenangan jiwa atau ataraksia dan terbebas dari kecemasan berlebihan terhadap kematian gitu. Jadi intinya cara dia untuk bebas atau melepaskan diri dari ketakutan akan kematian, ya dia menerima aja gitu, menerima kematian sebagai bagian alami dari hukum alam gitu. Oke, masuk ke dalam pertanyaan terakhir ya, yaitu nomor 4 ya. Di sini nomor 4, berilah kritik atas konsumerisme dewasa ini dengan ajaran Epikuros. Jadi kritik kami terhadap konsumerisme modern tapi mengacu pada ajaran Epikuros. Dan ya, untuk eh, kita tentu memiliki kritik ya. Setelah membaca ajaran Epikuros ini, kita tentu memiliki kritik terhadap konsumerisme modern, di mana kelompok saya menyimpulkan bahwa ajaran Epikuros itu merupakan kritik tajam terhadap konsumerisme modern, di mana konsumerisme modern modern ini mendorong manusia untuk eh, mengejar atau ingin memiliki kepemilikan dan kesenangan yang tidak perlu itu, sehingga menggeserkan prinsip dari mengejar apa itu yang terbaik menjadi mengejar apa yang terbanyak gitu loh. Sehingga hal ini juga membuat manusia terjebak dalam rasa ketidakpuasan yang tidak pernah berhenti gitu. Jadi never ending, nggak puas terus gitu loh. Nah, kita tentu juga merujuk pada ajaran Epikuros ajaran Epikuros, di mana menurut Epikuros, kebahagiaan tidak berasal dari banyaknya barang yang kita miliki, melainkan dari kesederhanaan hidup, pengendalian diri, dan ketenangan batin. Makanya itu, konsumerisme justru menjauhkan manusia dari kebahagiaan sejati, sebab konsumerisme itu hanya memperluas hasrat tanpa batas dan merusak kedamaian jiwa.